menyatakan terdakwa Sebri Temu SH dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan catatan terdakwa Dr. Agus Albertus Emiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjalani pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan pidana dan denda sebesar 50 juta rupiah. Terkait upaya hukum lanjutan yang kita mau lakukan, kita masih diberi ruang untuk pikir-pikir. Nah, kita lagi ada penyidikan terkait pekerjaan tambatan perahu di Kabupaten Ende, di Maurole, Nanggapenda dan Pulau Ende. Itu masih dalam tahap penyidikan. Pada hari ini kita telah melakukan sidang perdana, sidang dakwaan penyalahgunaan dana desa Rewaria untuk tahun anggaran 2018 atas nama terdakwa Vitalis Nuri. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada hari Jumat 4 Agustus 2023 menggelar sidang dengan agenda membaca putusan terhadap terdakwa korupsi dana bencana Kabupaten Ende atas nama Sebri Temu dan Albert Yani. Berdasarkan putusan hakim, kepada para terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun 8 bulan. Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 3 tahun 6 bulan. Untuk diketahui, pada saat ini Kejaksaan Negeri Ende telah melimpahkan perkara pidana korupsi, dana Komite SMK Negeri 1 Ende, dan dana Desa Wawaria pada Pengadilan Tipikor Kupang dengan terdakwa sebanyak 3 orang. Selain itu, Kejaksaan Negeri Ende juga sedang melakukan penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi dan berpeluang untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Selamat siang Bapak Jaksa. Selamat siang. Pada hari ini hakim telah memutuskan terhadap kedua terdakwa, yaitu Ari Temu bersama Bapak Abriani masing-masing 1 tahun 8 bulan. Sebagai jaksa penuntut umum, tanggapan Bapak seperti apa? Baik, terima kasih. Bapak, hari ini tanggal 4 Agustus 2023, kami selaku jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri telah menjalankan persidangan dengan agenda putusan dari majelis hakim, yaitu perkara nomor 10 dan nomor 11 atas nama terdakwa Syariatus Sebri Temu dan terdakwa Albertus Emiani, yang dimana dalam putusan tersebut masing-masing terdakwa itu dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, kemudian denda 50 juta, apabila tidak membayar denda diganti kurungan 2 bulan, kemudian biaya perkara sebesar Rp5.000. Tanggapan kami tadi, kita pikir-pikir dan mungkin kita ekspos dulu dengan tim jaksa penuntut umum lainnya terkait dengan putusan kali ini. Adapun hal-hal yang akan terjadi kita eksposkan sama tim yang lain. Apabila kita kesepakatan kita banding, kita akan banding. Bapak, terhadap perkara Ari Temu, sidang Ari Temu maupun Albert Yani telah mempunyai keputusan tetap, dan setahu kami pada saat ini Bapak Jaksa membawa 3 terdakwa yang baru. Ya. Bisa menjelaskan dalam kaitan kasus apa saja ketiga terdakwa tersebut? Ya. Kemarin minggu lalu ya, kita sudah limpah 3 perkara. 1 perkara desa, penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2018 atas nama Vitalis Nuri di Desa Rewaria. Kemudian 2 perkara penyalahgunaan dana komite sekolah SMKN 1 Ende, itu kepala sekolah dan kepala sekolah atas nama terdakwa
Herminjilus Rangga, dan bendahara komitenya yaitu Wilhelmus. Nah, ini masih dalam tahap kemarin pembacaan dakwaan. Hari Senin berikutnya tanggal berapa? Tanggal 7 ya, 7 Agustus itu agendanya eksepsi dari penasihat hukum. Tuh. Kedua kasus tersebut nilai kerugian berapa masing-masing? Kalau untuk penyalahgunaan dana komite itu dari berdasarkan perhitungan ahli kurang lebih sekitar 1,7 miliar. Dan untuk dana desa itu kurang lebih sekitar 169 juta. Jadi 100, dan desa berapa? 169. Bapak kalau boleh tahu, selain kedua kasus yang telah masuk, apakah Kejaksaan ND memiliki kasus lain yang kemungkinan atau berpulang untuk maju ke Tipikor? Ya, kita lagi ada penyidikan terkait pekerjaan tambatan perahu di Kabupaten ND, di Maurole, Nanggapenda, dan Pulau ND. Itu masih dalam tahap penyidikan. Nah, sekarang kita lagi tunggu jadwal dari ahli fisik untuk melakukan perhitungan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada penyelidikan terkait pembangunan SMA. Itu masih penyelidikan. SMA apa tuh? Itu ada SMA di Welamosa, SMA Negeri Welamosa, SMA Negeri Pulau Ende, dan SMA Negeri Detukeli. Mas tak penyelidikan. Masuk penyelidikan ya. Itu saja. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi, Bapak Jaksa. Pagi-pagi. Ya, hari ini Bapak Jaksa berada di Pengadilan Tipikor Kupang dengan membawa salah satu terdakwa yang terkait dengan dana desa, salah satu desa di Kabupaten Ende. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan keterlibatan oknum itu, kepala desa seperti apa? Ya, terima kasih. Pada hari ini kita telah melakukan sidang perdana, sidang dakwaan penyalahgunaan dana desa Rewaria untuk tahun anggaran 2018 atas nama terdakwa Vitalis Nuri. Hari ini sudah kita bacakan dakwaan, dan minggu depan kita akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Terkait dengan dakwaan tadi, ada beberapa kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan rapat beton yang hanya dibelikan materialnya saja tetapi tidak dikerjakan, tetapi pertanggungjawabannya dibuat 100%, sehingga ada setengah dari anggaran itu senilai 180 itu, setengahnya itu fiktif. Terus ada juga pembangunan PAUD, gedung PAUD, itu senilai 124 juta mungkin, dan ada juga temuan dari inspektorat untuk kedua pekerjaan itu ada kelebihan bayar, sehingga total dari kerugian negara hasil hitungan inspektorat dan akuntan publik dari penyidik Polres Ende sekitar kurang lebih ya, 169.512.000 rupiah untuk kerugian negara. Total ya, total kerugian negara. Total kerugian negara untuk dua pekerjaan tersebut. Sejak kapan kasus ini diproses? Jadi kasus ini diproses di tahun ini, penyidikan Polres ini di sekitar tahun 2022 penyidikannya. Terus kita lakukan tahap 2 di bulan Mei, dan bulan Juni kita limpahkan pengadilan, dan ini sidang pertamanya yaitu pembacaan dakwaan. Terkait kasus ini apakah ada dugaan terlibat dengan oknum lain? Nah, untuk ke arah sana kita belum bisa pastikan. Kita lihat dulu fakta di persidangan, kita dengar dulu keterangan saksi-saksi, jadi kita bisa mengetahui apakah ada keterlibatan dari oknum lain atau tidak. Kita tunggu dulu fakta-fakta di persidangannya seperti apa. Sidang berikutnya dengan agenda apa? Agendanya langsung pemeriksaan saksi, karena dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan kita. Jadi kita teruskan di tanggal 15
pemeriksaan saksi. Saksi yang akan dihadirkan pada saat itu siapa saja? Mungkin yang akan dihadirkan dari pihak perangkat desa sama yang kerja penyedia. Dalam kasus ini diperkirakan berapa saksi yang akan dihadirkan? Mungkin sekitar 9 atau 10 saksi bisa kita hadirkan. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan? Tidak ada, cukup itu saja mungkin ya. Nanti Disebut ada nama perkembangan selanjutnya kita sampaikan lagi. Ya, disebut nama lengkap dengan jabatan, Bang. Saya Muhammad Fahmi, jabatan saya kasih barang bukti pada Kejaksaan Negeri India. Terima kasih, Pak. Sebagai kuasa hukum dari Ari Temu tentu sudah mendengar putusan hakim, yaitu 1 tahun 8 bulan buat klien Bapak. Benar. Tanggapan Bapak seperti apa sebagai kuasa hukum Ari Temu ini? Ya, pada prinsipnya kita menghargai putusan pengadilan yang sangat mempertimbangkan, dan pertimbangan-pertimbangan itu sudah tertuang dalam putusan. Terkait upaya hukum lanjutan yang kita mau lakukan, kita masih diberi ruang untuk pikir-pikir. Sekiranya itu Om Jack. Apa yang menjadi alasan membuat pertimbangan dalam putusan ini? Ya, karena secara aturan dimungkinkan oleh undang-undang, jadi kita menggunakan kesempatan itu untuk pikir-pikir. Terima kasih. Terima kasih.